teman kalian yang bertanya kepada saya bagaimana cara kita bisa membaca hasil restriksi ya. Kalau saya hanya akan memberikan 3 hal untuk materi kali ini. Yang pertama adalah saya akan saya akan menjelaskan kembali overview dari genetic modification procedure. Kemudian di bagian belakang dari slide ini ada salah satu contoh dari aplikasi bioteknologi, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan metode PCR untuk mengecek ada tidaknya DNA babi, atau dalam hal ini adalah porsin DNA. Ya, hal ini biasanya digunakan untuk mendeteksi kehalalan produk. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan apa yang ditanyakan teman kalian, bagaimana kita bisa membaca hasil restriksi DNA. Ya. Pada dasarnya untuk bioteknologi tools yang dipelajarin itu ada banyak teman-teman. Tapi kalau kita bicara secara detail, terutama untuk hal yang ini ya, bagaimana kita bisa menggunakan mikroorganisme dan tumbuhan sebagai factories atau sebagai pabrik. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan genetic engineering. Fokusnya adalah pada yang kita sebut sebagai genetic modification procedure atau prosedur modifikasi genetik. Ya, apa sih yang sebenarnya dilakukan? Kalau kalian lihat di slide ini, ya, ini gambarnya sebenarnya sudah cukup jelas. Bahwa di sini ada sebuah bakteri, kemudian di sini kita bisa mengambil gen asing, ya, dan kemudian kita bisa mentransformasikan atau menaruh gen asing ini ke dalam bakteri tersebut. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah teman-teman harus ingat bahwa di dalam bakteri dia punya 2 jenis kromosom. Yang pertama adalah DNA kromosom, yang kedua adalah sifatnya adalah sirkular DNA. Kita nggak sebut dia sebagai kromosom, tapi kita sebut sebagai plasmid. Ya. Nah, plasmid ini biasanya isinya adalah bukan gen-gen yang sifatnya fundamental, tapi dia adalah gen yang sifatnya bersifat untuk survival. Jadi misalnya kalau kalian pernah dengar antibiotik resisten atau misalnya tahan terhadap logam berat dan lain sebagainya, logam berat dan lain sebagainya itu letaknya tidak ada pada kromosom, tapi letaknya ada pada plasmid. Nah, plasmid ini biasa kita sebut sebagai vektor. Jadi kalau di bidang biotek kita sebutnya sebagai vektor. Vektor itu artinya adalah dia bisa kita ubah isinya, kemudian dia juga bisa kita gunakan sebagai tempat atau perantara untuk memasukkan DNA asing ke dalam suatu organisme. Ya, dalam hal ini adalah bakteri. Jadi kalian bisa bayangin bahwa di dalam bakteri ini ada plasmid. Nah, hal pertama apa yang harus kita lakukan adalah mengambil plasmidnya saja. Ya, setelah kita ambil plasmidnya, maka kita bisa melakukan tahapan yang kita sebut sebagai rekombinasi. Jadi plasmid ini akan kita ubah isinya. Ya, misalnya kita tambahkan gen asing. Gen asing itu artinya gen yang asalnya bukan dari bakteri tersebut, tapi asalnya dari spesies lain. Spesies lainnya bisa macam-macam ya, bisa dari bakteri juga, bisa dari yeast, bisa dari plant, dan juga bisa juga dari animals ya. Tapi biasanya kalau dari bakteri kita ambilnya dari bakteri lagi. Oke. Nah, di sini ada gen asingnya. Kita akan isolated sedikit gen. Gen itu adalah hanya sedikit bagian dari keseluruhan genom ya. Jadi tolong dipelajarin lagi lah istilah-istilah genom, gen, dan lain sebagainya. Kita bisa ambil gen asing ini atau yang kita sebut sebagai GOI, singkatan dari gene of interest. Ya, setelah kita ambil gene of interest-nya, gen ini akan kita masukkan kembali ke dalam plasmid. Nah, bagaimana kita bisa masukin ke dalam plasmid? Ini ada metode yang kita sebut sebagai restriction digest dan juga ligasi. Ya, restriction digest itu artinya kita memotong plasmidnya. Kenapa harus dipotong? Karena plasmidnya bentuknya bulat. Jadi kalau kita mau masukin gennya, plasmidnya harus kita potong dulu. Setelah plasmidnya dipotong, maka gen asing ini yang sudah kita perbanyak, ini bisa kita masukkan ke dalam plasmid. Dengan metode apa? Dengan metode yang kita sebut sebagai ligasi. Ya, atau dia ditempelkan kembali. Nah, kalau kita sudah berhasil bikin rekombinan DNA-nya, atau dalam hal ini adalah rekombinan plasmid, maka tahapan berikut yang harus kita lakukan adalah transformasi.
transformasi itu artinya kita ingin memasukkan plasmid ini ke dalam bakteri tersebut. Ya, ada banyak sekali metode untuk transformasi. Kalau kalian mungkin pernah baca-baca di slide, ada metode yang kita sebut heat shock, ada juga metode yang kita sebut elektroforator, ya, ataupun juga ada metode yang kita sebut sebagai gene gun, atau kita pakai pistol ya untuk menembakkan gen tersebut. Ya, yang paling sederhana tentunya metode heat shock. Silahkan kalian cari tahu metodenya seperti apa. Nah, setelah kita transformasi bakterinya, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa bakteri ini sudah mengandung DNA asing tersebut. Nah, makanya ada beberapa metode yang kita sebut metode screening. Screening rekombinan bakteria. Ya, metode screening rekombinan bakteria itu ada beberapa step. Ya, atau ada beberapa jenis metode screening. Di slide ini ada. Jadi kalian bisa cari. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai blue white screening, atau bahasa Indonesianya adalah seleksi biru putih. Ya, blue white screening atau seleksi biru putih. Ya. Seleksi yang lainnya adalah kita bisa menggunakan DNA hybridization. Oke. Nah, kalau kita sudah berhasil men-screening bakteri tersebut, maka tahapan berikutnya kita sebenarnya sudah bisa mengekspresikan atau menghasilkan proteinnya. Proteinnya bisa macam-macam ya tadi. Misalnya kalian mau menghasilkan enzim, atau misalnya kalian mau menghasilkan asam amino, ya itu bisa dihasilkan. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, ada beberapa jenis produk yang ternyata diharapkan dari proses genetic modification prosedur. Di sini ada yang menghasilkan tanaman yang tahan hama, ada juga menghasilkan enzim untuk pendegradasi oils, kemudian alpha amilase ataupun human growth factors. Ini adalah contoh-contohnya, teman-teman. Nah, teman-teman mungkin bisa explore ya dengan metode genetik modifikasi yang sama. Kira-kira metode ini bisa digunakan nggak di dalam industri pangan? Setahu saya, saat ini beberapa industri pangan memang sudah menghasilkan enzim-enzim ataupun bahan perasa ataupun seperti bahan pewarna itu dengan metode genetic engineering, ya, yang mana metodenya adalah kurang lebih seperti ini. Silakan teman-teman explore aplikasinya, ya, karena banyak sekali kalian bisa menemukan di jurnal-jurnal dan lain sebagainya. Nah, saya akan tadi ya, yang pertama saya sudah jelasin secara garis besar overview dari genetic modification prosedur. Nah, di slide ini ada beberapa detail yang bisa kalian pelajari lebih lanjut. Bagaimana kita bisa menseleksi gennya, kemudian bagaimana kita bisa menggunakan enzim restriksinya. Ya, di sini sudah dijelaskan bahwa kalau di enzim restriksi itu dia punya recognition sequence sendiri. Kemudian setelah itu juga dijelasin bagaimana hasilnya bisa yang kita sebut sebagai overhang. Overhang itu artinya dia punya sticky end seperti ini, ataupun ada juga yang kita sebut sebagai blunt end. Kemudian di sini juga dikenali yang namanya vektor. Vektor ini yang tadi kita sebut sebagai plasmid. Nah, plasmid ini dia punya requirement-nya tersendiri kalau misalnya kita mau gunakan untuk bikin rekombinan plasmid. Ya. Yang pertama dia harus punya self-replication properties. Ini yang kita sebut sebagai ORI. Kemudian bentuknya harus cukup besar tapi tidak terlalu besar ya. Biasanya sekitar 2.000 sampai 5.000 pasang basa sehingga kita bisa memanipulasi. Dan setelah itu dia memiliki marker gen. Ya, nggak cuma itu sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin di sini, ini ada daerah yang warnanya merah. Ya, DNA yang warnanya merah ini adalah yang kita sebut sebagai LAC-Z atau gen LAC-Z. Gen ini nantinya fungsinya salah satunya untuk um, proses metabolisme laktosa, ya. Tapi yang menarik di sini adalah ada area yang kita sebut sebagai MCS atau multiple cloning site. Yang mana yang area MCS-nya ini ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada Hindi3, BAMH1, EcoR1. Ini adalah jenis-jenis enzim restriksi. Ya, kalau misalnya kita punya satu daerah di vektor yang banyak sekali enzim restriksinya, ini kita sebut sebagai MCS atau multiple cloning site. Biasanya di area inilah kita akan motong plasmidnya. Jadi ini yang tadi saya jelasin di awal, plasmidnya harus dipotong. Dipotongnya di mana? Dipotongnya
di area restriksinya dengan menggunakan enzim restriksi, biasanya di area MCS atau multiple cloning site. Kemudian kenapa dijelasin ini ada metode PCR, tolong teman-teman baca juga ya. Kenapa teman-teman baca PCR? Karena selain PCR ini digunakan untuk mengamplifikasi gene of interest, berikutnya adalah saya akan ngejelasin bagaimana kita bisa menggunakan PCR dalam aplikasi industri pangan. Ya, PCR ini adalah sebuah teknik yang sifatnya kayak mesin fotokopi, di mana kita akan memperbanyak gen. Ya, jadi kalau di sini kalian bisa lihat bahwa PCR atau polymer chain reaction is a technique which the DNA can be quickly amplified. Artinya DNA-nya akan diperbanyak. Ya, seperti itu. Nah, untuk melakukan PCR, maka ada beberapa ketentuan atau beberapa bahan yang diperlukan. Yang pertama adalah DNA sampel sebagai template, kemudian ada juga primer, ada DNA polimerase, ada DNTPS, kofaktor, dan buffer. Nah, kalau teman-teman bingung, ini fungsinya apa ya? Teman-teman bisa balik lagi pelajarin replikasi DNA. Kurang lebih adalah kita butuh sampel, sampelnya template ya, template-nya apa ya DNA pasti. Kita butuh primer untuk kasih tahu bagian mana yang akan diperbanyak. Kita butuh DNA polimerase karena ini adalah gen untuk melakukan polimerisase oligonukleotida. Kita butuh DNTPS karena kalau kalian ingat ya, di DNA itu dia punya basa nitrogen. Nah, ini adalah pengganti basa nitrogen nih ya, dia sintetik. Kemudian kita perlu kofaktor dan juga kita perlu buffer. Kenapa perlu buffer? Karena kita pakai enzim di sini. Maka pH-nya harus dijaga. Ya. Nah, cara kerjanya gimana? Silakan teman-teman lihat. Ini adalah cara kerja dari PCR ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin. Di sini juga udah ada video YouTube-nya. Kalian bisa pelajarin itu. Kurang lebihnya adalah kita punya target DNA di sini. Kemudian ini adalah tempat atau lokasi di mana primer itu akan menempel. Primer ini menempel sedemikian rupa, sangat spesifik dengan bagian dari DNA fragmen. Kemudian di sini adalah bantuan dari DNA polimerasenya yang akan melakukan polimerisasi. Ya, kalau udah jadi maka kita akan dapat copy target DNA-nya. Ya, berapa banyak yang dihasilin? Biasanya siklus dari denaturasi, kemudian masuk ke annealing atau penempelan primer dan elongasi, ini akan diulangin dari 30 sampai 40 kali siklus. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan jutaan kopi. Oke. Terus apa hubungannya dengan aplikasi untuk pangan tadi untuk mendeteksi DNA porsin? Ya, teman-teman harus ingat bahwa ketika kita melakukan PCR, maka kita butuh yang namanya template. Template-nya adalah DNA. Ya, jadi misalnya nih, kalian ditanyain, makanan ini halal atau enggak? Ya, sebagai teman-teman yang kerja nanti di bidang pangan, ada dua metode yang bisa kalian lakukan. Yang satu adalah mengecek secara assurance-nya. Ya, kalau quality assurance ya itu ada juga bagian yang untuk halal. Ya, yang dicek apa? Yang dicek adalah kita tracing dari proses processing makanan tersebut, dari bahan bakunya, dipastikan semuanya sifatnya adalah halal. Halal di sini artinya satu, tentunya dia tidak mengandung DNA, tidak mengandung babi sama sekali. Tapi sebenarnya halal juga nggak cuma babi, ya. Jadi ada juga yang bilang hewan berkuku dan lain sebagainya. Tapi saya nggak akan bahas itu. Di sini saya akan pakai satu contoh kalau kita bicara ada tidaknya babi dalam suatu makanan. Ya. Nah, selain kalian melakukan dari sisi assurance-nya, maka hal kedua yang bisa kalian lakukan adalah mencari data pendukung. Salah satu data pendukungnya adalah dengan menggunakan metode PCR ini. Ya, kalau misalnya di makanan tersebut kita bisa menemukan DNA babi, artinya makanannya sudah pasti tidak halal. Nah, gimana kita tahunya kalau melalui metode PCR? Sekali lagi tadi saya jelasin bahwa untuk melakukan PCR kita butuh template DNA. Ya, DNA-nya kita ambil dari mana? Kalau kalian mau ngetes makanan, artinya DNA-nya diambil dari makanan tersebut. Ya, contohnya di sini adalah
bagaimana kita bisa mengecek apakah biskuit dan coklat serta chicken nugget di sini mengandung DNA babi atau enggak. Ya, maka kita isolasi DNA-nya, kita jadikan sebagai template, kemudian kita PCR. PCR dengan menggunakan primer yang secara spesifik, ya, yang secara spesifik akan menempel kepada DNA babi tersebut. Ya, di sini kalau kalian lihat ada 8 sampel atau ada 8 well. Ya, sampel yang pertama di sini adalah pork sausage atau sosis babi. Ya, kenapa sosis babi di sini dimasukkan sebagai sampel? Ini berfungsi sebagai kontrol positif. Jadi kalau kita mau tahu hasilnya positif atau enggak, kita lihat hasil amplifikasi gen babi yang ada pada sosis babi. Gitu ya, karena sosis babi dia pasti mengandung gen babi. Kemudian sampel 2, 3, 4, 5, 6 di sini adalah sampel makanannya. Nomor 1 itu lokal biskuit, nomor 3, sorry, nomor 2 itu lokal biskuit, nomor 3 itu chicken nugget, nomor 4 itu coklat, nomor 5 itu coklat juga, nomor 6 itu chicken nugget. Nomor 7 ini empty. Ya, memang nggak ada sampel yang dimasukkan. Nomor 8 apa? Nomor 8 di sini berfungsi sebagai ladder. Jadi kalau di elektroforesis, ini metode namanya elektroforesis ya teman-teman. Ini kita harus masukin yang namanya ladder untuk bisa menunjukkan kurang lebih hasil PCR kita itu berapa base pair. Nah, kalau kalian nemu soal kayak gini, ya atau kalian disuruh ngebahas hal-hal seperti ini, caranya mudah. Kalian tinggal cocokin aja pita atau garis yang terbentuk di kontrol positifnya dan kalian cari di sampel yang kalian uji. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa di sampel 2 kita tidak menemukan pita ini. Di sampel 3 juga sama. Tapi pita yang sama ini ditemukan di sampel 4, 5, dan 6. Ya, walaupun di sampel 4 ini agak samar-samar. Artinya apa? Artinya di sampel 4, 5, dan 6 ini mengandung DNA babi. Dan artinya produk tersebut tidak halal. Ya, ini adalah teman-teman, ini adalah salah satu bentuk aplikasi bagaimana kita bisa menggunakan metode bioteknologi atau bioteknologi tools di dalam industri pangan. Selain tadi ya, yang saya jelasin di awal ya, kita bisa ngasilin em, organisme baru, kalian bisa ngehasilin bahan perasa ataupun asam amino pada bakteri dan lain sebagainya. Ini adalah contoh aplikasi yang lain, ya. Kemudian tadi di chat saya lihat oh ya, pertanyaan saya tutup di jam 9.25 ya. Jadi pertanyaan setelah jam 9.25 saya nggak akan bahas di sini. Ya, menjelaskan ulang mengenai restriksi enzim dan PCR. Itu kayaknya udah saya bahas. Kemudian ya, sepertinya itu udah saya bahas ya untuk resisten enzim dan PCR. Oke, ini untuk pertanyaan pertama di bab yang 8. Sekali lagi em, saya sangat menganjurkan teman-teman untuk mempelajari sesi 8 ini. Dilihatnya adalah aplikasi-aplikasi apa aja yang bisa digunakan di bidang pangan. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengimmerse aplikasi biotek ke dalam industri pangan. Oke, ini materi pertama udah. Em, Semoga cukup menjelaskan. Sekarang saya akan jelasin kembali sesi 9 harusnya. Evolusi.
Saya saya cas dulu laptop bentarnya. Ya, oke teman-teman, tadi karena ada yang tanya, Bu jelaskan kembali tentang bukti-bukti evolusi. Maka saya di sini akan coba untuk jelasin kembali ya, evidence of evolution. Ya, oke. Kalau kita lihat ya, sebenarnya ada beberapa bentuk bukti-bukti evolusi. Yang pertama ini adalah bagaimana kita melihat ada sebuah case study ya terkait dengan pergantian dari populasi yang ada. Ya, jadi kalau misalnya kalian pernah pernah ingat cerita ada kupu-kupu, kemudian ada kupu-kupu putih dan ada kupu-kupu yang warnanya hitam. Ya, yang awalnya kupu-kupu yang warna putih itu banyak, kemudian setelah masuk ke proses revolusi industri, maka kupu-kupu yang warnanya hitam lebih banyak dibandingkan yang warnanya putih. Ya, sebenarnya itu adalah salah satu bukti bagaimana evolusi itu terjadi dan bagaimana proses adaptasi itu terjadi. Ya, di mana makhluk hidup yang bisa beradaptasi tentunya dia yang akhirnya akan lebih bertahan terhadap sebuah perubahan lingkungan yang terjadi. Ya, kenapa yang warnanya hitam akhirnya yang lebih tahan? Karena ketika masa-masa revolusi industri itu banyak sekali asap yang dihasilkan. Sehingga yang warna hitam adalah yang bisa berkamuflase dengan area sekitarnya. Dan akhirnya dia tidak dimakan oleh predator. Ya, tapi nggak cuma itu, teman-teman. Ada beberapa hal yang kita sebut sebagai homologi dan satu lagi yang kita sebut sebagai anatomi similarities. Ya, ini sebenarnya bisa kita temukan pada banyak sekali spesies. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa karakteristik present in ancestral organism are altered. Jadi kita punya ancestor, kemudian setelah itu dari satu ancestor yang sama, dia melakukan evolusi dan lain sebagainya sehingga kita melihat adanya perubahan pada sebuah karakteristik ya. Nah, kenapa perubahan itu terjadi? Sekali lagi kita bisa lihat bahwa perubahan yang terjadi karena adanya perubahan environmental condition atau perubahan dari sisi lingkungannya ya. Related species can have characteristic that have an underlying similarity yet function different. Jadi ada satu yang kita bilang bahwa secara struktur itu mirip tapi dia bisa memiliki fungsi yang berbeda. Ya, ini yang kita sebut sebagai homologi. Jadi kalau homologi secara karakteristik sama, tapi fungsinya berbeda. Ya, contohnya yang kita bisa temui adalah forelimbs. Forelimbs itu artinya alat gerak yang ada pada mamalia, termasuk dalam hal ini adalah humans. Ya, bagaimana kita bisa membandingkan? Ya, ini adalah salah satu bukti homologi. Dibilang fungsi yang berbeda karena yang satu misalnya untuk jalan, yang satu untuk tangan, kemudian yang satu untuk sebagai sirip, yang satu untuk sayap, ya teman-teman. Tapi kenapa kita bilang secara struktur sama? Kalian bisa dilihat di sini adalah bagian-bagian tulang yang membentuk dari forelimbs. Forelimbs itu artinya alat gerak, ya. Bagaimana kita bisa lihat di sini dibentuk oleh tulang fonales, masuk ke tulang metacarpals, kemudian ada carpals, masuk ke radius dan ulna, lalu masuk ke humerus. Ya, struktur yang sama dengan urutan yang sama kita bisa menemukan pada kucing, pada whale atau ikan paus dan juga pada kelelawar. Ya, kita bisa lihat bahwa di sini ada uh, phalanges masuk ke metakarpal, karpal, kemudian ini ulna yang di luar, kemudian ada radius yang warna orange, lalu masuk ke humerus.
Struktur yang sama juga kita temuin pada ikan paus dan juga pada um, bat atau pada kelelawar. Ya, artinya struktur pembentuknya sama. Urutan strukturnya juga sama. Ya, yang berbeda di sini adalah fungsinya. Nah, kenapa bisa terjadi perbedaan fungsi? Tentunya kita bisa lihat bahwa mamalia-mamalia yang ada di sini, dia hidup di tempat yang berbeda, kemudian juga dia membutuhkan fungsi yang berbeda pada forelimbs-nya masing-masing. Ada yang fungsinya sebagai tangan, ada yang fungsinya adalah sebagai kaki, ya, yang contohnya pada kucing. Ada yang fungsinya adalah sebagai alat gerak untuk dia berenang, dan juga ada yang fungsinya untuk alat gerak dia melakukan dia untuk terbang, ya, atau sebagai sayap. Nah, ini yang dimaksud dengan homologi, ya. Homolog structure represent variation on a structural theme that present in their common ancestor. Ya. Tidak cuma itu, teman-teman, ternyata yang kita sebut sebagai anatomi homologis juga kita bisa lihat dalam tahap awal suatu organisme. Tahap awal tuh kayak gimana? Jadi ini kita bisa lihat pada embrio. Ya, di sini ada yang kita sebut dengan nama anatomical similarities. Ini nggak cuma ditemuin pada chick embryo dan pada human embryo, tapi pada embrio ikan, kemudian juga pada embrio dari reptiles itu memiliki struktur yang sama. Ya, struktur dalam hal ini adalah di sini ada area tails, ya, di sini juga kita bisa menemukan tails. Di sini ada area pharyngeal arch, di sini juga ada area pharyngeal arch. Dan kalau kalian lihat bentuknya di awal, ini juga sangat mirip. Ya, ini menunjukkan adanya anatomical similarities. Dan ini adalah salah satu bentuk evolusi atau bukti evolusi yang pertama. Ya. Selain itu, bukti evolusi yang lain adalah kita bisa menemukan beberapa spesies itu bentuknya sama sebenarnya. Yang kita bisa temukan di area yang sangat berbeda. Contohnya di sini ada sugar glider di Australia dan juga ada North Americans di sini. Ini nggak cuma bentuk evolusi, tapi juga bentuk bahwa bumi itu bentuknya berubah. Tadinya bisa dalam satu daratan yang sama, kemudian setelah itu dia mengalami perubahan bentuk. Ya, tapi ada juga yang kita sebut sebagai ini ya, analogous features. Jadi kalau tadi homologi adalah kesamaan struktur beda fungsi, kalau yang kita sebut sebagai analog features itu adalah yang similar function tapi tidak punya struktur yang sama. Ya. Contohnya apa, teman-teman? Kalau kita ngomongin analog ya, contohnya sayap. Ya, tentunya struktur sayap pada mamalia, ya, contohnya pada kelelawar, berbeda dengan struktur sayap yang ada pada burung dan juga berbeda pada struktur sayap yang ada pada serangga. Ya, tapi fungsinya sama. Oke. Ya, itu contoh, itu bukti evolusi yang berikutnya, dan bukti evolusi yang lainnya adalah fossil record. Ya, jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa dari kita punya ancestor apa dan lain sebagainya, ini kita lihat dari fosil sebenarnya. Fosil bisa menunjukkan adanya persamaan pada alat gerak dan juga morfologi. Ya, kalau sekarang ini fosil itu sudah digabungkan dengan ilmu artificial intelligence. Jadi kita bisa mengetahui bentuknya di awal seperti apa. Ya, tapi fossil record itu adalah sebuah dokumen yang memberikan pola evolusi. Ya, biasanya dilihatnya dari bentuk apa? Kalau kita bicara dari area tengkorak, maka kita bisa melihat bahwa yang tadinya ukuran tengkorak itu besar, lama-kelamaan dia menjadi kecil. Um, Ya, itu perubahan yang bisa kita temuin. Ya, bagaimana dari manusia purba sampai akhirnya masuk ke manusia modern sekarang ini terjadi perubahan pola tengkoraknya. Walaupun secara struktur sama ya. Jadi, struktur itu dalam hal ini adalah tulang-tulang yang membentuknya. Ya, tapi secara bentuk itu mengalami perubahan. Ya, dalam hal ini adalah fosil memperlihatkan yang kita sebut sebagai evolutionary change atau perubahan evolusi yang ada pada setiap spesies. Ya. Dari fosil juga kita bisa mengetahui ada persamaan atau tidaknya struktur dari satu spesies yang lain dengan spesies yang lainnya. Ya.
Di sini kita bisa lihat ini adalah gambar dari fossil record yang ada pada cetacean, ya, seperti whale, dolphins, dan porpoise. Ya, kemudian tidak hanya dari fossil record itu, biasanya fosil itu juga ditandai dengan em, isotop, ya, untuk mengetahui kira-kira fosil ini ditemukan di tahun berapa. Nah, itulah yang nanti yang akan digunakan untuk mempelajari evolutionary change tadi by the time. Ya, oke. Ini contohnya. Ya, ini adalah transition to life in the sea. Ya, tentunya ini contoh yang sangat outsider. Ya, kita bisa lihat bahwa di sini ada Hippopotamus, kemudian ada juga Eventus ungulates, atau contohnya di sini adalah rusa. Ya, tapi di sini adalah menggambarkan bagaimana proses yang tadinya dari laut, kemudian akhirnya dia ke darat. Ya, atau yang kita sebut sebagai common ancestor of cetacean. Ini semua adalah dibikin pohon filogenetik dari mamalia. Bedanya ini adalah yang land dan ini adalah cetacean atau yang hidupnya di laut. Ya, ini adalah perubahan bentuknya dilihat dari pelvis and limb bones-nya. Secara struktur tetap sama, nggak ada perubahan. Yang berbeda adalah jadi perubahan bentuk atau pengurangan struktur. Ya, kita bisa lihat di sini tadinya ada tulang pelvis, ada femur, kemudian ada tibia dan ada foot. Ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian setelah itu di sini juga sama, ada pelvis, ada tibia, ada foot. Namun semakin lama ini mengalami degenerasi. Ya, ketika mengalami degenerasi maka dia akan semakin kecil sampai akhirnya yang tetap diperlukan hanyalah pelvis. Ya, itu kalau kita lihat dari fossil record. Ya, hal yang lain adalah kita bisa melakukan biogeography study, yaitu a scientific study of geographic distribution of species. Kita bisa melihat evolusi atau siapa common ancestor-nya. Salah satunya adalah dari kita melihat persamaan dan perbedaan keragaman spesies dari satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ini yang tadi saya bilang bahwa cerita yang ingin disampaikan adalah ada kemungkinan besar berapa ratus tahun yang lalu, em, berapa juta ratus tahun yang lalu, bumi itu sifatnya masih bentuknya adalah Pangea, ya, atau dia dalam satu daratan yang besar, yang kemudian menjadi breaking atau dia terpisah-pisah. Karena proses apa? Salah satunya adalah karena gempa, kemudian karena adanya banjir besar dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menemukan makhluk hidup yang dia ternyata masih dalam satu genus yang sama, ya, dalam satu genus yang sama, ataupun dia ada dalam satu family yang sama, namun bedanya yang satu ada di ujung selatan, yang satu ada di ujung utara, atau dalam hal ini yang satu di ujung timur, yang satu lagi ada di ujung barat. Ini adalah contoh dari Lovetia, ya, dan juga Apolycot. Ya, ini adalah sebuah freshwater fish yang ternyata sangat related. Dan kita tahu bahwa freshwater fish itu dia biasanya landlocked. Kalau landlocked itu artinya dia ada di daratan, kemudian ada sungai gitu. Ya, ya, itu bukti-bukti evolusi, teman-teman. Bagaimana menjelaskannya kalau kalian nemuin soal-soal yang berikan bukti-bukti evolusi? Yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian baca soalnya dengan betul. Ya, ada beberapa soal yang minta hanya untuk menyebutkan, ada beberapa soal yang minta untuk menjelaskan. Sehingga ketika soal itu sifatnya menjelaskan, maka kalian harus bisa mengelaborasikan dengan kondisi yang ada sekarang. Ya, jadi nggak cuma disebutin aja, tapi kalian berikan bukti-bukti yang relate dengan masa yang ada sekarang. Ya, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Oke, ini untuk bukti evolusi. Berikutnya saya akan masuk ke phylogenetic tree. Oke, Em, kalau kita bicara phylogenetic tree, maka ini adalah sebuah pohon yang kita sebut
kekerabatan. Kenapa kekerabatan? Karena memang yang diceritakan di dalam pohon phylogenetic tree adalah hubungan antara satu spesies dengan spesies yang lainnya, kurang lebih kekerabatannya bagaimana dan kedekatan dari kekerabatan tersebut juga bagaimana. Ya, di sini ada phylogenetic tree. Saya kasih contoh yang paling mudah adalah yang ada di gambar ini. Ya, ini adalah connection between the classification and phylogenetic. Classification itu yang tadi ya, yang kita bicara dari kingdom, kemudian masuk ke phylum, phylum kemudian masuk ke kelas, kelas masuk ke ordo, ordo family, family ke genus, dan akhirnya dia masuk ke spesies. Ya, di sini kita bicara order, kemudian ada family dan ada genus, teman-teman. Ya, misalnya di sini ordernya adalah carnivora. Lalu kita bisa lihat di sini ada 3 jenis family. Yang pertama adalah Felidae, Mustelidae, Canadia. Ya, di Mustelidae di sini ada Taxidae dan ada Lutra. Kemudian untuk Felidae di sini ada Panthera dan untuk Canidae di sini ada Canis. Ya. Kemudian di table spesiesnya untuk Felidae kita ngelihat ada Panthera, Pardus atau leopard. Dari Taxidae dan Lutra, di sini ada Taxidae taxus dan juga ada Lutra-Lutra, dan juga Canis di sini ada Coyote dan juga ada Canis lupus atau Grey Wolf. Ya. Kemudian questionnya adalah berdasarkan klasifikasi tersebut, manakah yang paling dekat? Ya, ternyata hasil dari pohon filogenetiknya di sini menunjukkan bahwa Canis lupus dan Canis latrans berada dalam satu klaster yang sama. Lutra-lutra dan Taxidae berada dalam satu klaster yang sama juga, dan Panthera pardus di sini berada dalam klaster yang berbeda sendiri, atau kita sebut dia sebagai outlier. Nah, kalau kalian lihat, ternyata ini ada hubungannya sama klasifikasi. Ketika mereka berada dalam satu genus, maka kita bisa menemukan bahwa mereka memang hubungannya sangat dekat, sehingga mereka berada dalam satu klaster. Nah, lalu bagaimana dengan Lutra-Lutra dan Taxidae taxus? Ternyata mereka berada dalam satu klaster di sini bukan karena genus yang sama, tapi karena keduanya berada dalam family yang sama. Oleh karena itu, teman-teman bisa lihat di sini bahwa di sini ada garis, dan di sini menunjukkan hubungan antara Canidae dengan Mustelidae. Ya. Kemudian, kenapa Panthera berada paling jauh? Ya, mungkin secara morfologi, secara fisiologi, dan juga secara genetik, dia paling berbeda karakteristiknya. Sehingga kalian bisa lihat di sini hubungannya adalah dalam levelnya sudah ke order. Ya. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa membaca pohon phylogenetic tree. Ya, pohon phylogenetic tree is visually represent a hypothesis. Sekali lagi, ini a hypothesis. Ya, a hypothesis of how a group of organisms are related. Jadi ini adalah sebuah bentuk hipotesis bagaimana grup dari organisme-organisme tersebut memiliki hubungan kekerabatan atau memiliki relasi. Ya. Ini ada part dari pohon phylogenetic tree. Ya, di sini kalian bisa lihat bahwa this tree show how the 5 group of organism at the tips of branches called taxa are related. Each branch point represent a common ancestor of the evolutionary lineage diverging of it. Jadi kalian bisa lihat di sini, ini adalah garis horizontal yang kita sebut sebagai evolutionary lineage. Jadi makin panjang berarti proses evolusinya makin lama gitu ya. The length of a branch is arbitrary. Kalau bentuknya kayak gini ya, is arbitrary unless the diagram specify the branch length represent. Kalau bentuknya kayak gini dia nggak bilang secara detail, maka ini nggak menunjukkan apa-apa sebenarnya. Tapi kalau dia bilang bahwa garis ini menunjukkan proses evolusi, maka semakin panjang proses evolusinya akan semakin lama. Ya, atau yang adanya paling ujung, maka dia akan menjadi yang paling modern atau yang paling current saat ini. Ya. Kemudian kalian juga bisa lihat di sini ada branch. Ya, ada branch. Atau di sini ada percabangan. Nah, setiap titik percabangan di sini menunjukkan common ancestor atau ancestor yang sama. Ya. Dan kalau ada di dalam satu cluster, ini kita sebut sebagai sister taxa. Oke. Nah, apa yang harus dibaca?
Berarti kalau dalam hal ini kalian bisa lihat bahwa human and chimps ya, ini adalah sister taxa. Kalau dia berada di dalam sister taxa, artinya kekerabatannya memang yang sangat dekat ya. Chimps and humor are example of the sister taxa group of an organism that share a common ancestor that is not shared by any other group. Artinya mereka punya ancestor di sini. Titiknya yang mana? Titiknya kalian bisa lihat yang di branch yang ini. Ya. The member of a sister group are each other closest relative. Artinya dia memang yang punya hubungan yang paling dekat. Nah, kemudian ancestor berikutnya kita bisa temukan di mana? Di titik ini. Ya, di mana ini memisahkan antara lizard dengan sister taxa antara chimp dan humans. Artinya di sini memisahkan antara lizard atau reptiles dengan di sini mungkin mamalia. Ya. Kemudian yang berikutnya yang mana? Berikutnya ada di sini. Di mana ini adalah memisahkan ancestor dari frogs ya dengan satu grup besar ini. Dan yang terakhir adalah ini. Ya, ini common ancestor yang paling awal di mana dia memisahkan antara fish dan kemudian dia mengalami evolusi menjadi grup yang besar ini. Ya, jadi kalau ditanyain common ancestor di mana, kalian bisa lihat di sini, kemudian branch-nya kemana? Ya, kalau ini berarti kita nggak bisa bilang bahwa ini adalah common ancestor untuk lizard, chimp, dan humans. Tapi kita bilang ini adalah common ancestor untuk reptiles, dalam hal ini lizard, dengan grup dari chimps dan human. Mungkin di sini including mamalia yang lainnya. Oke. Nah, bisa nggak bisa pisah? Bisa selama artinya akan sama aja. Ya, kalau kalian lihat gambarnya di sini sama di sini, ini sebenarnya artinya sama. Ya, bahwa di sini adalah outgroup, kemudian di sini ada kemudian di sini ada satu ancestor yang memisahkan antara fish dengan satu grup besar ini. Nah, ini adalah bentuk alternatif yang lainnya. Ya, ada yang sifatnya vertical tree, ada yang sifatnya diagonal tree. Ya, kebetulan kalau yang di sini ini menggambarkan dari perbedaannya ini levelnya sudah, saya lupa kelas kalau nggak salah. Levelnya sudah di kelas ya. Jadi ada fish, frog, lizard, chimp, humans itu cukup jauh ya. Tapi juga ada yang mirip-mirip gitu biasanya. Yang kita ngegambarin evolutionary lineage. Maka kalau yang evolutionary lineage yang makin jauh di sini artinya dia semakin modern atau dia semakin current organismnya. Oke, ini kladistik. Ini ada 3 jenis kladistik. Saya rasa ini nggak terlalu relate sama nanti soal-soal yang ada, ya. Jadi silakan kalian pelajarin hanya untuk overview aja. Yang paling penting adalah kalian bisa melakukan pembacaan phylogenetic tree. Ya, kuncinya yang tadi kalian bisa lihat di slide ini ya, bahwa di sini ada bagian-bagian dari phylogenetic tree dan apa arti dari setiap bagian. Kayak misalnya garis ini artinya apa, kemudian di sini dia ada titik branch-nya apa, kemudian setelah itu apa arti dari ancestor dan lain sebagainya. Ya, oke, itu untuk pohon filogenetik. Kemudian, hmm, oke, kemudian kita akan masuk ke plant structure ya. Tunggu sebentar, saya siapin dulu bahan-bahannya.
Oke, semoga kelihatan. Ini adalah saya akan ngebahas karena tentang plant structure dan juga nanti mungkin sedikit tentang pyrophytes ya atau lumut ya. Kalau misalnya kita bicara tentang struktur tanaman, ya hal yang perlu kalian ingat adalah secara organ atau secara garis besar sistem organ di dalam tanaman itu cuma dua. Ya, ada shoot system ya yang terdiri dari batang dan daun, kemudian ada em, sistem akar. Jadi cuma ada sistem batang sama sistem akar, ya. Atau kita sebutnya root system and shoot system dan root system, ya. Bagian yang mana yang disebut dengan shoot system? Kalian bisa lihat ini ada gambar di sini. Kita akan tarik garis. Kalau kita tarik garis seperti ini, ya, maka yang di atas, yang bagian di atas tanah itu yang kita sebut sebagai shoot system. Bagian yang di bawah tanah itu adalah yang secara umum kita sebut sebagai root system. Ya, tapi ini ada pengecualian karena beberapa jenis tanaman dia punya modifikasi pada organnya. Jadi kayak ada modifikasi batang, ada modifikasi daun, ada modifikasi akar. Ya, kita ini nggak ngomong yang ada modifikasi, tapi kita ngomong yang secara umum, yang di atas tanah itu yang kita sebut sebagai shoot system, yang di bawah tanah itu yang kita sebut sebagai root system. Ya, oke. Oke, kalau kita bicara struktur, ya, maka di sini saya akan masuk. Tadi ada yang tanya secara minta dijelasin lebih detail itu struktur daun sama satu lagi adalah struktur batang. Ya, maka di sini saya akan ngejelasin langsung ke internal leaf ya. Untuk bagian external leaf silakan kalian pelajarin sendiri, bahannya banyak. Ya, ini adalah kalau kita bicara struktur daun. Ya, secara internal. Internal itu artinya kayak dia dibentuk oleh jaringan apa, kemudian di dalamnya ada sel apa dan lain sebagainya. Ya, kalau mau paling mudah untuk pelajaran struktur, maka kalian cukup ingat tiga hal utama. Yang pertama pasti punya epidermis yang letaknya ada paling luar, pasti ada pengisi, dan yang ketiga pasti punya pembuluh. Ya, kalau tumbuhan tuh gampang. Dia pasti punya epidermis, kemudian dia punya jaringan pengisi, kemudian dia pasti punya jaringan pembuluh. Ya, contohnya kalau kita lihat di daun, ya ini ada bagian bagian epidermis itu pasti letaknya paling di luar. Ya, karena salah satu fungsinya adalah sebagai protection. Maka di sini kita bisa lihat dia punya area upper epidermis dan punya area yang kita sebut sebagai lower epidermis. Ya, tapi nggak cuma itu. Kalian harus ingat bahwa di daun ini nggak cuma untuk protection, tapi fungsi di daun salah satunya adalah untuk pertukaran. Apa yang ditukar? Gas. Ya, salah satunya adalah gas. Ya, gasnya apa? Tanamannya harus ngeluarin CO2. Ya, kemudian tanamannya dapat O2. Di mana pertukaran itu terjadi? Di area yang kita sebut sebagai stoma. Ya, maka di bagian bawah itu kita bisa nemuin stomata. Ya, nih. Nah, terbentuknya dari apa? Salah satu dia punya guard cell, ya, kemudian juga ada stomatanya. Oke. Bagian yang paling atas nggak ada. Artinya pertukaran itu hanya terjadi di bagian lower epidermis atau di sisi bawah dari daun. Ya. Tadi saya bilang kalau udah ada epidermis, pasti dia juga punya jaringan pengisi dan juga punya jaringan pembuluh. Jaringan pembuluh di sini adalah yang kita sebut sebagai vascular bundle. Ya, mau di organ apapun, jaringan pembuluh itu pasti terdiri dari dua jenis. Yang pertama yang kita sebut sebagai xilem dan yang kedua yang kita sebut sebagai phloem. Ya, xilem itu yang untuk air, phloem itu yang untuk nutrisi. Ya, dan karena fungsinya yang berbeda, maka strukturnya kalian bisa lihat perbedaannya sangat nyata. Xilem itu biasanya bentuknya besar, kemudian phloem itu biasanya bentuknya lebih kecil-kecil. Kemudian sel yang membangunnya juga beda. Kalau xilem dia bayangkan dibentuk oleh bagian dead cell. Ya, kalau bagian phloem dia adalah bagian yang masih living cell. Nah, silakan kalian pelajarin tuh sel-sel yang ada pada tumbuhan. Ya. Lalu yang terakhir pasti dia punya jaringan pengisi. Kalau kita bicara daun, maka kita pasti bicara proses fotosintesis.
Ya, artinya kita harus lihat sel mana yang memiliki banyak sel kloroplas. Kalau di sini kalian bisa lihat bahwa ada dua jenis mesofil atau jaringan pengisi. Yang pertama yang kita sebut sebagai palisade mesofil dan yang kedua yang kita sebut sebagai spongy mesofil. Keduanya memiliki ciri khas bentuk yang beda. Kalau spongy ini yang kita sebut sebagai jaringan bunga karang. Artinya bentuknya pasti nggak akan beraturan, ya, dan dia yang letaknya ada di dekat dengan lower epidermis. Ya, ini adalah jaringan bunga karang si sponginya. Bagaimana dengan palisade? Palisade mesofil dalam hal ini adalah yang bentuknya teratur. Ya, bentuknya teratur, kemudian dia bentuknya panjang-panjang. Ini bagian yang atas yang kita sebut sebagai palisade mesofil. Di mana proses fotosintesis, proses itu terjadinya adalah di bagian mesofil ini. Ya. Nah, kalau kalian ingin lihat bagian sel-sel apa yang membentuk, kalian silakan baca di sini. Ya, kalian silakan cek aja. Ini saya menggunakan bahannya LibreText. LibreText ini sebenarnya dia buku, ya, kalau untuk materi-materi dasar dia cukup bagus lah untuk dipelajarin. Atau yang kedua, kalian juga bisa lihat buku Campbell biologi, ya. Oke, ini yang untuk struktur daun, ya, secara garis besarnya. Sekarang saya masuk ke struktur dari batang. Sama ya, ini kita bicaranya bahwa ini tulisannya adalah Internal Anatomy of Primary Stem. Ya, primary stem. Oke. Primary stem itu biasanya jaringannya belum berkayu, jadi belum ada kambium dan lain sebagainya. Ini adalah struktur dasar dari batang. Ya, sama kayak tadi saya bilang bahwa kalau kalian ingin ingat struktur tumbuhan, tinggal ingat epidermis yang paling luar, kemudian ada pengisi, kemudian ada pembuluh. Ya, kalian bisa lihat di sini bahwa bagian yang paling atas atau yang paling luar ini adalah jaringan epidermis. Ya, kalau secara struktur dia sangat rapat. Kemudian di sini ada silem, ya. Kemudian silem, kemudian di sini ada phloem. Ini dia punya pembuluh. Lalu pasti yang namanya tumbuhan dia punya jaringan pengisi. Jaringan pengisi yang mana? Yang kita sebut korteks dan yang kedua yang kita sebut sebagai pit, ya. Nah, kalau kita bicara batang dan tumbuhan, maka kita juga harus bisa membedakan antara tumbuhan yang dikotyls dan tumbuhan yang monokotyls. Nah, bagaimana kita bisa membedakan tumbuhan dikotyls dan monokotyls? Kalian bisa lihat dari bentuk jaringan pembuluhnya. Ya, biasanya kalau tumbuhan monokotyls, kalian bisa lihat jaringan pembuluhnya ini yang warnanya ungu. Ya, dia letak jaringan pembuluhnya lebih tersebar. Ya, kemudian kalau misalnya di cotyls, maka jaringan pembuluhnya dia letaknya lebih ada di bagian luar atau dekat dengan area epidermis. Ya, di mana di sini ada primary phloem, ya, dan di sini adalah biasanya warna yang biru ini yang kita sebut sebagai xilem. Kesamaannya apa? Kesamaannya adalah area paling luar itu dia adalah epidermis. Kemudian yang area tengah ini dia pasti adalah ground tissue atau jaringan dasar atau jaringan pengisi. Ya, kita lihat yang pertama yang ini. Ya, ini adalah contoh dari yang di cotyls. Kalian bisa lihat ini adalah vascular bundle. Di sini ada pit ya di tengah. Kemudian jaringan pengisi lainnya di sini ada cortex. Ya, kemudian bagian yang di luar di sini ada epidermis. Kita bisa bandingkan dengan sunflower atau helianthus. Ya, di sini ada epidermis, kemudian dia vascular bundle-nya menyebar di area pit dan cortex. Ya, kemudian dan ini adalah vascular bundle-nya. Yang bentuknya lebih besar itu yang ukurannya lebih besar di sini adalah xilem, kemudian yang lebih kecil-kecil di sini adalah phloem. Ya, ini jaringan dasarnya, teman-teman. Ya, jaringan ini tentunya akan berbeda kalau misalnya kita sudah ngomongin secondary stem. Ya, secondary stem yang mana? Saya balik ke sini.
Oke. Ini adalah untuk secondary step. Ya, perbedaannya di mana? Di sini, ini kan yang tadi yang primary ya. Kalian bisa lihat ya di sini yang primary. Um, Secondary di sini adalah adanya penambahan um, secondary phloem ya, dan juga adanya penambahan area periderm. Ya, di sini ada cork, cork cambium, velodrome, dan ada area bulk. Ya, um, di luar ini, jadi bagian dari yang sini, ya, yang bulk ini sudah masuk ke area secondary step, ya, kecuali untuk si primary phloemnya. Nah, biasanya inilah yang kita sebut sebagai berkayu atau memiliki cambium. Jadi yang berlapis-lapis yaitu adalah bagian yang kita sebut sebagai secondary stemnya atau secondary growth dari stem. Ya, bedanya apa sih primary growth dan secondary growth? Bedanya kalau yang satu dia vertikal ya, jadi dia bertambahnya ke atas, yang satu lagi dia ke samping. Ya, dia ke samping. Untuk beberapa jenis tanaman, terutama untuk tanaman-tanaman berkayu, ya, penambahan ini nanti kita bisa lihat secara detail di garis-garis tahunnya, ya, di garis-garis tahunnya. Ya, ini adalah struktur dasarnya. Kalian bisa lihat di sini adalah uh, primary xylem, ya, dalamnya sama-sama ada pitnya. Kemudian di sini akan membentuk vascular cambium, ya. Lalu di bagian berikutnya dia membentuk bark, ya, ini secondary phloem, ya. Lalu ini adalah primary phloem-nya. Ini juga jaringan pengisi, ya, area cortex. Kemudian baru di sini ada area palidermnya, ya, ada velodrome, ada cork, ada cork cambium. Kalau misalnya mau dilihat lebih jelas ya, ini adalah strukturnya. Ini primary xylem, ini ada pitnya, ini secondary xylemnya, ya. Kemudian ini ada phloemnya, oke. Ini ada vascular cambium, ya. Lalu di sini kita bisa menemukan secondary phloem. Ya, ini primary phloem yang letaknya lebih di luar, yang lebih kecil. Ya, kemudian di sini ada periderm. Nah, area yang berlapis-lapis kayu itu yang area yang sini ya. Yang peridermnya ini, ya, ini yang bisa dikupas biasanya. Oke, ini cara pembentukan vascular bundle, ya, dari silem. Silem itu makin ke dalam, kalau phloem itu dia makin keluar. Jadi kalian bisa lihat ini silem, nanti ada silem barunya di dalam lagi. Kalau phloem dia makin keluar ya sana. Oke. Oke, ini untuk struktur. Sekarang saya ke Birophytes. Oke. Ya, ini kalau kita bicara seedless plant atau tanaman yang nggak punya biji, ya, ini ada beberapa jenis. Kenapa Grand Alga masuk? Karena secara struktur dia mirip sekali sama tumbuhan. Kemudian di sini ada seedless vascular, kemudian ada early plant life dan birophyte. Birophyte itu apa? Itu yang kita sebut sebagai lumut ya. Kita akan lihat lebih detail isinya di sini. Identify the main characteristic of biophyte, distinguish of life first, dan lain sebagainya. Oke, sebentar. Oke, apa sih bedanya lumut sama tumbuhan yang lainnya? Ya, kalau udahnya adalah dia nggak punya akar dan daun sejati. Ya, jadi di sini saya mau ngasih lihat gambar yang ini ya teman-teman. Kita nyebut area yang daunnya ini talus, kemudian area akarnya ini kita sebut sebagai rhizoid. Jadi sebenarnya area rhizoidnya ini adalah hanya area untuk dia bisa menempel, dan area talusnya ini memang yang sifatnya jadi pengganti daun, jadi untuk fotosintesis dan lain sebagainya. Ya, secara umum sebenarnya struktur dari birophyte sangat sangat sederhana, ya. Jadi dia hanya biasanya punya area rhizoid dan area talus.
Beberapa jenis talusnya bentuknya kayak batang, ya. Di sini ada talus, ini sama ya rizoid. Terus beberapa jenis talusnya dia ngebentuknya kayak batang. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara Birophytes atau kita bicara lumut, maka memang dia nggak punya daun sejati ataupun dia nggak punya akar sejati, ya. Jadi kalau yang tumbuhan tadi secara umum dia punya shoot system, root system. Kalau misalnya di Birophytes dia nggak punya sistem sejati untuk akar dan batang dan juga daun, ya. Makanya dia hanya punya area yang kita sebut talus dan juga area yang kita sebut sebagai rhizoid. Nah, ada beberapa jenis Birophytes, ya. Ada yang kita sebut sebagai liveworts, ya. Ini bentuk-bentuk liveworts, oke. Kemudian setelah itu ada juga yang kita sebut sebagai hornworts, ya. Ini bentuknya dari hornworts, ya. Lalu ada juga yang kita sebut sebagai mosses, ya. Ini tipikal moss adalah seperti ini. Menurut saya ini nggak akan terlalu banyak dibahas karena kayaknya di soal juga nggak ada deh, seingat saya, ya. Jadi mungkin detail-detail yang perlu kalian pelajarin adalah mungkin secara struktur, kemudian jenis-jenisnya aja. Oke, ini untuk Birophytes. Kemudian yang terakhir, ini pertanyaan terakhir. Em, Mekanisme eksoterm, endoterm saya nggak akan jelasin. Kalian bisa pelajarin apa itu eksoterm dan endoterm itu di kimia. Saya akan jelasin yang homeostasis dan yang terakhir adalah tentang succession. Ya, kita masuk ke homeostasis dulu. Saya izin untuk minum dulu sebentar ya, teman-teman. Oke, ini adalah tentang homeostasis. Ya, apa sih sebenarnya homeostasis? Kalau teman-teman lihat di sesi 12, kalau nggak salah, itu kita bahas tentang fisiologi hewan, kemudian yang di slide-slide akhir itu ada penjelasan homeostasis, thermoregulation, dan lain sebagainya. Ya, homeostasis, kalau kalian bisa lihat di sini, adalah um, sebuah kondisi in which a system such as the human body is maintained in a more or less steady state. Artinya, ini adalah bagaimana kita bisa maintain kondisi setimbang yang ada di dalam tubuh. Ya, kondisi yang harus di-maintain secara setimbang apa aja? Itu salah satunya suhu, kemudian pH, kemudian ada ion dan lain sebagainya. Ya, semua harus dalam keadaan balance.
Ya, karena kita tahu bahwa sistem kerja di tubuh kita nggak cuma terkait dengan bagaimana kita mempertahankan suhu dan pH, tapi juga banyak sekali yang berkaitan dengan ion-ion, ya, karena kita punya ion channel, kemudian enzim kita juga butuh pH tertentu, suhu tertentu, dan lain sebagainya. Ya, nah, salah satunya di sini ada contoh yaitu dari sisi body temperature dan juga blood glucose level. Ya, di sini kita punya set point, ya, kemudian ini yang kita sebut sebagai kondisi physiological optimum value atau kondisi di mana tubuh kita bisa melakukan proses metabolisme secara baik, ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, mekanisme homeostasis itu sebenarnya ada 4 komponennya. Yang pertama yang kita sebut stimulus, yang kedua yang kita sebut sensor, yang ketiga yang kita sebut sebagai kontrol sensor dan efektor. Kita lihat satu-satu ya. Nah, di sini, apa sih stimulus itu? Stimulus adalah sesuatu yang bisa men-trigger atau mensimulasi terjadinya respon. Ya, kalau sensor itu adalah komponen um, yang dia bisa mengenali adanya perubahan dan juga dia bisa mengirimkan data ya kepada control center. Control center siapa? Tentunya di sini adalah otak ya, bagian otak ya. Component of homeostatic control mechanism that monitor a variable and send signal to the effector untuk menghasilkan respon. Yang terakhir adalah efektor ya, yang dia memberikan respon terhadap sinyal yang dikasih dari control center tersebut. Oke. Nah, ini adalah contohnya ya. Dari stimulus, dia ngasilin sensor, kemudian dari sensor, dia ngirim informasi tersebut ke control center, dari control center dia ngirimin lagi ke efektor. Ini bentuknya looping. Jadi ini yang kita sebut sebagai feedback mechanism. Ya, stimulus ke sensor, ke kontrol, ke efektor. Ini akan terus berulang seperti ini, teman-teman. Nah, kita kasih contoh adalah ketika body temperaturnya itu sangat tinggi. Ya, body temperaturnya sangat tinggi. Kenapa body temperatur sangat tinggi? Bisa banyak ya. Misalnya kita demam karena adanya misalnya kita demam karena ada infeksi atau memang kita ada di satu daerah yang sangat panas gitu. Di mana tubuh kita tentu perlu menyesuaikan. Di dalamnya tetap harus di kondisi 37. Ya. Maka di sini yang pertama adalah body temperature exceed 37 degrees Celsius. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah di sini kita punya um, sistem nervous system atau sistem saraf. Ya, di kulit kita itu dia punya sensornya. Oke, ini panas. Maka dia akan ngirimin sinyal ke siapa? Ke control center. Control centernya di sini adalah brain. Ya. Kemudian di otak tersebut dia memberitahu apa yang harus diregulasi. Ya, temperatur regulatory center in brain, maka dia akan ngasih tahu apa yang harus diregulasi. Ya, salah satunya adalah oke, tubuhnya harus berkeringat. Maka kita harus menghasilkan keringat. Ya, itu adalah salah satu contoh pendinginan. Ya, jadi gambarannya seperti itu, teman-teman. Ada sebuah mekanisme looping feedback yang terdiri dari stimulus, sensor, kontrol, dan efektor. Ya, ini adalah contohnya. Oke, ini adalah contohnya. Yang harus teman-teman lihat di sini, ini nanti juga ada hubungannya sama thermoregulation ya, karena sebenarnya thermoregulation is one part of the homeostasis regulation. Body temperature regulation involve negative feedback. Whether is lower, the temperature or raises it. Ya, ini adalah contoh kalau misalnya kita mengalami kepanasan, sehingga kita butuh cooling down. Ya, the human body temperature regulatory center itu yang kita sebut dengan nama hipotalamus, yang letaknya ada pada otak. Ketika hipotalamus dia mendapatkan data dari sensor yang ada pada skin, karena di sensor kita punya saraf-saraf, di kulit kita punya saraf, ya. Maka ini adalah beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah blood vessel, the skin is dilate atau dia mengalami vasodilatasi sehingga allow more blood from the warm body core to flow close to the surface of the body. Ya, so heat
can be radiated into the environment. Jadi yang pertama adalah ada vasodilatasi. Ya, kemudian ketika blood flow-nya itu ke dalam skin atau ke dalam kulitnya meningkat, maka yang akan diaktifasi berikutnya adalah yang kita sebut sebagai sweat glands. Ya, di mana di sweat glands ini dia akan menghasilkan sweat atau menghasilkan keringat. Ya, ketika keringatnya terevaporasi, ya ini akan menyebabkan kita proses cooling down. Ya, breathing become deeper. Ya, and person may breathe to the mouth instead of the nasal passage. Ya, this include head loads from the lungs. Jadi ini adalah bentuknya. Yang bagian atas ini yang kita sebut sebagai kondisi kalau terlalu panas. Sama-sama ada external factorsnya. Ya, di sini adalah peningkatan suhu. Kemudian di sini ada hipotalamus. Kemudian yang terjadi ini adalah bentuknya ya, vasodilatation. Yang kedua adalah ada diaforesis atau bagaimana bisa menghasilkan keringat. Yang akhirnya masuk ke proses cooling. Ya, hal yang sama juga terjadi yang kita sebut sebagai heating up. Ya, bedanya ini bukan vasodilatasi, tapi akan terjadi vasoconstriction. Ya, sama-sama senternya ada di hipotalamus. Ya, kemudian yang terjadi berikutnya adalah blood vessel in the skin contract to prevent blood from flowing close to the surface of the body. Maka dia akan melakukan vasoconstriction. Ini akan mereduksi heat loss ya sehingga suhu hangat itu disimpan di dalam tubuh. Ya. Hal lain yang terjadi adalah shivering. Ya, shivering. As the temperature falls of lower, random signal to skeletal muscle are triggered, ya sehingga mengakibatkan kontraksi yang akhirnya akan terjadi shivering. Shivering itu akan menghasilkan panas atau menghasilkan small heat. Ya. Kemudian yang lainnya adalah ini ya, ada thyroid glands, kemudian dia menghasilkan thyroid hormones yang akan meningkatkan metabolisme dalam tubuh. Metabolisme itu diperlukan karena kita membutuhkan panas yang lebih banyak atau energi yang lebih banyak. Dan satu lagi adalah ada adrenal glands, stimulate to secrete hormone adrenaline yang menyebabkan breakdown dari glikogen menjadi glukos yang nanti akan digunakan untuk energy source. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk homeostasis. Di sini adalah bentuk thermoregulation. Kalau kondisinya terlalu panas, maka saat terjadi vasodilatasi, diaforesis. Kalau suhunya terlalu tinggi, kalau suhunya terlalu rendah, maka terjadi vasoconstriction dan shivering. Tapi poinnya adalah teman-teman harus ingat bahwa pasti akan diawali dengan yang namanya stimulus. Stimulus yang mana kalian bisa lihat di sini external factors. Kemudian setelah stimulus di sini akan diikuti oleh sensor. Sensornya ada di mana? Ada di misalnya contohnya adalah di kulit. Ya. Kemudian dia akan masuk informasi tersebut ke hipotalamus sebagai control center, baru disitulah akan diregulasi hal apakah yang harus dilakukan oleh organ-organ di dalam tubuh sebagai bentuk dari adaptasi pada suhu yang terlalu tinggi atau suhu yang terlalu rendah. Ya, ini ada beberapa contoh lagi, tapi karena tadi pertanyaannya adalah kurang lebih tentang homeostasis dan juga thermoregulation, saya coba untuk jelasin langsung di satu poin yang sama. Ya, ini ada sedikit mekanisme thermoregulation, kurang lebihnya sama ya teman-teman ya. Bahwa di sini ada body temperature falls, kemudian blood vessel constrict, jadi heatnya di conserve, kemudian secret gas dia nggak secret fluid, kemudian dia ada shivering, jadi ada pergerakan otot untuk menghasilin panas ya sehingga heatnya di retain. Kalau yang satu lagi ketika body temperature rises maka dia akan dilatasi, ngasilin keringat, kemudian heatnya loss kepada environment sehingga dihasilin body temperature yang normal. Semoga ini cukup menjawab untuk pertanyaan tentang homeostasis dan termoregulasi. Kemudian pertanyaan terakhir itu adalah tentang ekologi succession ya.
Oke, ini yang terakhir yang akan saya jawab ini tentang succession. Apa itu succession? Ya, oke. Teman-teman mungkin masih ingat, mungkin ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu tentang kasus kebakaran di Gunung Bromo waktu itu. Ya, jadi ada kasus kebakaran di Gunung Bromo, kemudian setelah itu semua bagiannya hilang. Ya, jadi daun-daunnya hilang, rumputnya hilang, dan lain sebagainya. Ya, kemudian dalam waktu 3 bulan ternyata area itu sudah kembali lagi jadi hijau. Ya, itu adalah salah satu contoh yang kita sebut sebagai succession atau suksesi. Ya, suksesi itu bisa terjadi banyak hal. Tadi ya, akibat terjadinya kebakaran sampai akhirnya dia ngebentuk komunitas baru dan akhirnya dia ngebentuk ekosistem yang baru. Atau yang kedua adalah kalau dari area-area bekas tambang, ya, itu kita juga bisa melakukan suksesi. Jadi dihijaukan kembali. Ya, ada yang kita sebut dengan nama primary succession, ya, atau succession yang terjadi ketika di surface-nya tersebut dia nggak punya soil sama sekali. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, sebenarnya yang harus dilakukan pertama, kalau di area tersebut nggak punya soil adalah dibalikin lagi tanahnya. Kemudian yang diurusin pertama adalah tanahnya, karena itu yang akan jadi sumber kapan kita sumber bahwa sumber nutrisi dan lain sebagainya untuk tumbuhan-tumbuhan yang kita sebut sebagai tumbuhan pionir atau pionir spesies. Ya, pionir spesies itu biasanya lihan dan moss. Lihan itu adalah sejenis birofat juga. Ya, yang kedua adalah moss atau lumut. Nah, dari situ baru nanti akan masuk ke tumbuhan-tumbuhan yang kecil yang sifatnya herba yang tumbuhnya di tanah, lalu masuk ke tumbuhan yang agak tinggi dan akhirnya masuk ke tumbuhan-tumbuhan berkayu. Ya. Ini adalah contoh dari beberapa pionir spesies. Ya, apa sih yang dilakukan oleh pionir spesies tersebut? Yang pertama, tentunya ketika dia berfotosintesis, kemudian dia nantinya terdekomposisi, itu akan ngasih nutrisi. Nutrisinya kemana? Ke tanah tersebut. Ya, karena tanah kalau mau ditanemin dia butuh humus, butuh nutrisi dan lain sebagainya. Ya, ini yang terjadi. Ya, ini adalah contoh dari primary succession, di mana no life already exists in here. Ya, di sini ada barox. Ya, biasanya yang dilakukan pertama adalah kita akan masukin lagi soil yang ada. Ya, kita akan masukin lagi soil yang ada. Kemudian atau kita membiarkan secara alami ya karena air dan lain sebagainya akhirnya muncul mosses dan lihan. Nah, Moses dan Lihan ini sumbernya dari mana? Di sini kita memang butuh hewan, ya, contohnya serangga, atau misalnya pun burung-burung dan lain sebagainya. Karena biasanya mereka yang akan bawa spora, kemudian yang kedua adalah mereka yang akan bawa biji, gitu. Nah, selain kita nambahin tanah, ya, kita bisa biarin, kemudian yang akan muncul duluan biasanya Moses dan Lihan yang akan grow and form soil ketika mereka mati. Ya, inilah yang nantinya kita sebut membentuk lapisan humus atau lapisan tanah yang paling atas. Ya, ketika soil sudah terdevelop, maka akan muncul tanaman-tanaman yang kecil yang pendek, antara lain grasses atau small plant growth. Ya, sumbernya dari mana? Sekali lagi dari serangga, dari burung, ya, ataupun tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya sebagai polinator yang lainnya. Ya, mereka tumbuh nanti mati dan lain sebagainya akhirnya dia ngebentuk soil yang lebih thicken lagi humus yang lebih banyak lagi ya sampai akhirnya ini bisa jadi nutrisi untuk uh, smaller shrub atau herbs ya kita nyebutnya herbs. Oke. Kemudian dari smaller shrub juga sama ya akhirnya dia mati kemudian ngebentuk humus kemudian ada burung dia jatuhin biji dan lain sebagainya sampai akhirnya dia muncul trees yang baru ya. Nah, ini adalah contoh dari primary succession. Ada juga yang kita sebut sebagai um, secondary succession. Ini adalah contoh dari yang kemarin, yang kejadian di Gunung Bromo. Tentunya primary succession akan butuh waktu yang jauh lebih panjang dibandingkan secondary succession. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena ini ya,
Karena ketika hanya terjadi secondary succession, maka yang hilang hanyalah komunitasnya saja. Tapi soilnya nggak hilang. Ya, sehingga soil itu langsung bisa ditumbuhi oleh tumbuhan-tumbuhan yang pendek dulu biasanya. Contohnya adalah plant clear atau flood bed forming atau tadi ya hasil kebakaran dan lain sebagainya. Ini yang terjadi ya di sini ada fire, kebakaran ya. Kalau misalnya hutannya tadinya adalah hutan-hutan yang bentuknya tertutup, jadi kalau Gunung Bromo kan enggak ya, waktu itu dia di Bukit Teletabisnya dia bentuknya hamparan rumput. Tapi kalau ini yang dia hutannya bentuknya tertutup, kayak hutan hujan di Kalimantan atau hutan hujan di Sumatera, maka biasanya di tahun pertama itu belum ada pertumbuhan apapun. Ya, nanti masuk tahun kedua, di sini akan muncul pioneer spesiesnya. Apakah pioneer spesiesnya juga Moses dan Lihan? Jawabannya belum tentu. Karena di sini soilnya nggak rusak. Soil itu yang mana? Kalau kalian lihat di gambar ini ada bagian yang warnanya um, coklat muda, ada bagian yang coklat tua. Ya, area soil ini yang ada di area coklat tua ini. Ya, soalnya nggak rusak. Maka yang pertama akan tumbuh adalah tumbuhan-tumbuhan yang pendek. Entah itu rumput, entah itu small shrub, dan lain sebagainya. Baru nanti akan masuk ke grass and perennials. Kemudian ada shrub, pines, oak, and hickory. Ya, jadi muncul ada intermediate species. Kemudian baru masuk jadi climax community lagi. Ya, tahunnya tentunya panjang untuk jadi seperti di awal. Bisa memakan waktu sampai 150 tahun. Ya, tapi kalau cerita suksesinya adalah untuk dijadikan hutan, itu kita nggak bisa sebut sebagai suksesi, itu kita sebut sebagai alih fungsi. Ya, maka kalau di suksesi adalah bagaimana ceritanya suatu komunitas itu yang hilang akan kembali menjadi komunitas tersebut. Ya, ini yang terjadi dimulai dari annual plants masuk ke grass and perennial. Kemudian di sini sudah muncul lagi keragamannya. Ada grasses, ada shrub, ada pines, ada young oak and hickory. Baru nanti di berapa ratus tahun kemudian tanaman-tanaman yang tadinya shrub pendek ini dia akan jadi tanaman yang tinggi yang kita sebut sebagai climax community. Ya, jadi itu tadi teman-teman tentang suksesi ada dua jenis yang kita sebut primary dan yang kedua yang kita sebut sebagai secondary succession. Oke, kayaknya semua pertanyaan udah. Nih ada pertanyaan jawab 933. Saya akan coba jawab secara sangat simpel. Bagaimana kita bisa membedakan bakteri gram positif dan gram negatif? Um, Mudahnya adalah ngelakuin pewarnaan gram. Ya, pewarnaan gram itu em, kita bisa pakai dua jenis pewarna, biasanya crystal violet dan safranin. Ya, kemudian yang kita bedakan sebenarnya apa sih antara gram positif dan gram negatif bakteria? Itu adalah komposisi dari dinding sel dan outer layer-nya. Jadi kita tahu bahwa bakteri itu dia punya lapisan dinding selnya adalah peptidoglikan. Tapi kalau kita bicara bakteri gram negatif, dia punya tambahan lipopolisakarida. Ya, kalau kalau kita pakai pewarnaan gram, ya nanti kita bisa ngebedain yang warnanya ungu kebiruan itu biasanya adalah gram positif, yang warnanya merah itu atau pink itu adalah gram negatif. Kenapa bisa terjadi demikian? Kalian silakan elaborasikan antara mekanisme gram staining dengan komposisi dari dinding sel pada bakteri tersebut. Oke, saya rasa semua pertanyaan sudah terjawab. Eh, Kalau demikian mungkin itu aja dari saya responsinya. Semoga ini bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kalian untuk persiapan UAS kalian. Dan good luck juga untuk UASnya. Semoga nilainya semua baik. Mungkin demikian aja dari saya. Terima kasih. Kasih Bu. Kasih Bu. Kasih Oke. Bu. Kasih Kasih Bu. Bu.